Oke, minggu lalu kita sudah belajar mendesain rangka jembatan menggunakan StartPro. Ya, kita juga sudah mendapatkan momen maksimum pada gerakan bintang, kemudian gerakan manjang, kemudian gaya aksial juga kita dapatkan. Sekarang saya akan memberikan materi lebih lanjut bagaimana caranya untuk mengetahui kekuatan gerakan manjang dan melintang kita, ya, dengan beban ultimate yang telah kita dapatkan pada StartPro, ya. Ini kita bisa lihat pada layar, ya. Ini ada dua desain gerakan memanjang dan melintang yang kemarin saya gunakan pada jembatan yang kita itu pakai StartPro, ya. Nah, untuk data geometrisnya ini semisal kita gunakan tebal slabnya itu 20 cm, kemudian jarak antar gelagar kita gunakan 1,75, ya. Kemarin kita dapatkan nilai 1,75 dari gambar yang saya share kemarin. Kemudian jarak antar gelagar melintang adalah 4 meter, panjang jembatan 16 meter, ya. Untuk beton di sini saya gunakan 25 MPa. Jadi 25 MPa ini mutu yang standar, ya, yang digunakan pada struktur jembatan. Bisa untuk struktur pelantai, juga bisa untuk struktur pilarnya jembatan. Minimum memang 25 MPa. Kemudian untuk menentukan nilai elastisitas, saya menggunakan rumus EC sama dengan 4700 kali akar Fc. Jadi di sini silahkan diikuti cara-caranya, ya. Semua ini tujuannya agar bisa mendesain jembatan baik setelah kalian bisa lulus di ITN, bisa bekerja, kemudian bisa kalian pakai juga untuk menyelesaikan tugas besar maupun skripsi, ya. Untuk mutu baja tulangan saya gunakan dengan tegangan leleh yaitu 390 MPa. Kemudian diameter saya gunakan 16 mili, ya. Nah, ini baja tulangan ini yang dipakai pada plak lantai kendaraan, ya, yang sudah kita desain pertemuan yang lalu, ya. Beda dengan baja profil. Baja profil ini kita gunakan untuk baja struktural, yaitu rangka induk, kemudian gelagar manjang dan gelagar melintang.
Nah, sekarang kita akan menghitung desain kapasitas penampang komposit pada gelagar memanjang. Caranya sama, jadi gelagar memanjang dan gelagar melintang itu caranya sama, karena posisinya itu gelagarnya horizontal, kemudian masing-masing juga memiliki momen sama, kemudian momen maksimumnya juga di tengah ketang sama. Nah, pada pertemuan ini saya akan hanya membahas tentang gelagar memanjang saja. Silakan dicoba sendiri untuk gelagar melintang atau langsung bisa diaplikasikan di tugas besar. Nah, untuk lebar efektif penampang komposit itu ada 3. Untuk cara mengetahuinya, nah kita akan pilih yang paling kecil nantinya. Jadi di sini saya simbolkan menjadi BE, yaitu B efektif atau lebar efektif. Ya, rumus yang pertama itu BE sama dengan L/5. Ya. Yang rumus kedua itu adalah jarak gelagar asli, yaitu 1,75 meter. Kemudian yang ketiga itu adalah 12 Hj. Di SNI ada. Ya, jadi rumus ini memang ada standarnya. Nah, untuk mencari modulus rasio kita gunakan N sama dengan ES per EC ya. EC-nya 23.500 MPa, jadi ketemu 8,5 ya. Jadi diikuti saja langkah-langkahnya. Ya. Sebenarnya ini hanya mengulang mata kuliah baca 2. Mungkin kalau kemarin ada yang kurang paham, ini saya ulangi lagi. Untuk controlling rangka induk pun juga nanti sebenarnya di baca 2 ada. Ini hanya mengulang kembali. Nah, ini saya gambarkan penampang komposit ya, plat beton dengan baja profil. BE-nya 1,75 meter, HJ-nya 0,2 ya. Ini ada TW, itu artinya tebal web. TF ini tebal flange. Flange itu sayap gelagar memanjang profilnya ya. Nah, kemarin saya desain di Statpro itu pakai 400 x 400 untuk yang melintang, kemudian memanjangnya 150. Ini saya gambarkan ini gunanya untuk mempermudah nanti pada saat kita menghitung, agar kita juga paham ya, bagian-bagianan dari penampang komposit itu apa aja gitu. Untuk ulangannya saya pakai diameter 16. Memang kalau di kelas kita bisa langsung interaktif ya, langsung bertanya. Ya, saya harapkan kita juga sering-sering bertanya. Kalau di grup itu memang agak vakum, tapi saya akan memberikan aspirasi melalui pertanyaan yang saya kirim melalui Google Form. Silahkan diisi. Itu saya gabungkan dengan tugas. Nah, ini rumusnya untuk menghitung garis netral plastis ya. Jadi nanti bisa langsung kita temukan nilai C-nya. Nanti saya gambarkan C itu posisinya di mana. C itu compression ya. Compression pada salah satu penampang ya. Jadi compression itu adalah tekan, tension itu tarik. Jadi saya akan gambarkan di mana sih letak C dan T itu di mana. Nah,
misal ada 7 buah tulangan yang kemarin saya desain pada jarak B efektif ya. Silahkan nanti dihitung sendiri untuk tugas besar kalian, dalam B efektifnya itu terdiri dari berapa buah tulangan. Mungkin resolusinya ini kurang bagus ya, tapi mudah-mudahan bisa terbaca. Jadi ini saya pisah dari dalam rumus C ini, saya pisah ada A kali FY nya saya pisah dulu, saya hitung. Jadi A nya itu ya, A itu adalah luas penampang dari semua semua tulangan. Jadi kan 7, jadi atas dan bawah kan tambah ya, 7 tambah 7 kemudian kali luas dalam penampang satu tulangan, kemudian kali FY. Kemudian saya hitung yang bagian 0,85 kali FC kali lebar efektif kali tinggi atau tebal slab. Jadi kita dapatkan nilai C yaitu jadi menghitung penampang komposit itu sebenarnya tidak sulit karena ada rumusnya. Jadi hanya kita mungkin yang bingung bagaimana kasih memasukkannya, nilainya dari mana. Memang menghafal rumus itu kan susah ya, tapi kalau ada SNI kemudian kita mengerti caranya memasukkan itu gampang. Makanya di sini akan saya jelaskan datangnya dari mana sih angka-angka itu. Seperti yang kita ketahui, T di sini adalah tension, yaitu as, atau A itu artinya luas, S itu artinya steel, jadi luasan steel kali FY. F itu artinya force, Y itu yield. Ya. Tapi di sini bukan force gaya, tapi force tegakan. Ya. Ya, kita dapatkan tension lebih kecil daripada compression, berarti oke. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari A, yaitu kedalaman daerah tekan pada lantai. Nah, diikuti saja langkah-langkahnya. Karena A lebih kurang dari HC ya, berarti artinya kedalaman daerah tekan ini berada pada
Jadi karena A nilainya kurang dari HC, maka garis netral plastisnya itu terdapat ya, atau terletak di plat lantai kendaraan atau plat beton. Saya akan gambarkan di sini diagram tegangannya ya. Jadi teman-teman yang bingung, dari kalian yang belum paham di mana letaknya, ini hanya mengulang sebenarnya dari mata kuliah baca 2. Nah, ini posisinya A yang sudah kita ketahui tadi. Karena A lebih kurang dari ya tebal plat, ini saya gambarkan di sini posisinya. Garis hijau ini adalah tegangan dari plat beton, kemudian biru ini adalah dari baja, profil baja. Yang warna biru yang menonjol ini artinya lebih besar nilainya ya, karena akibat dari flange. Nah, akhirnya kita menemukan garis netral plastis ya. Tujuannya apa mencari garis netral plastis? Itu tujuannya kita bisa mencari nilai ya, lengan momen pada penampang komposit ini, yaitu DT. Bisa DT, bisa D1 ya. Jadi notasi itu sebenarnya tergantung kita pakai apa ya, yang penting paham. Jadi tulangan yang mengalami tekan itu hanya bagian atas saja, karena yang bawah itu sudah masuk dalam area tarik ya, karena garis netral plastisnya terletak di atasnya tulangan yang bawah ya. Sehingga kita hitung kembali nilainya dari A kali FY nya. FYC itu artinya compression ya, C ini saya tulis C di bawah ini. Untuk nilai C nya saya ambil dari perhitungan yang tadi. Jadi penampang komposit ini sebenarnya akan sering kita jumpai pada perencanaan struktur jembatan karena baik bentang pendek dan bentang yang jauh ya, itu atau bentang panjang itu pasti 80% memakai komposit, struktur komposit baik beton dengan baja, bisa saja dengan beton plat tegang ya, dengan plat beton biasa itu sendiri.
Nah, untuk nilai C-nya sudah oke karena lebih besar dari nilai tensionnya ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai A-nya, nanti kita lebih gampang mencari nilai lengan momen yang kita harapkan. Jadi sederhananya kita itu sebenarnya dalam perhitungan stat kemarin kita akan mencari nilai momen maksimum ya, itu adalah momen global, tapi ada yang lebih spesifik lagi yaitu momen pada penampang. Nah, karena kita mungkin bingung kenapa kok menghitung momen terus. Nah, karena apa? Karena pada tegangan internal itu perlu juga kita mencari momennya ya, karena di dalam salah satu penampang ya, itu hanya satu titik yang nilainya maksimum dan harus kita cari nilainya, yaitu dengan menggunakan rumus ini tadi. Setelah kita mendapatkan lengan momennya, kemudian kita mendapatkan MR ya, momen dari momen yang tereduksi ya maksud saya. Nah, kita nanti gampang untuk membandingkan dari momen ultimate. Nah, sekarang kita mencari jaraknya dengan momen dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumusnya ini saya dapatkan ya dari grafis tadi, dari gambar pada penampang tadi ya. Nanti dibantu juga ngoreksi ya, mungkin dalam perhitungan saya mungkin ada digitnya yang kurang atau perkalian yang keliru ya. Nah, sekarang kita menghitung kekuatan lentur nominalnya. Di sini saya menuliskan MS ya. MS ya, itu saya artikan menjadi momen rencana ya, atau momen desain dari penampang baja kita dengan cara mengalihkan T ya, tension dari tegangan kali jaraknya, sehingga ketemu 1132 kN meter. Nah, sedangkan momen ultimate yang telah kita dapatkan dari StatPro itu adalah sebesar 1,17 kN. Ini saya tunjukkan ya, ini dari StatPro yang kita ambilnya. Memang kecil nilainya
karena ada bagian tertentu yang bukan fokus pada gelagar memanjang, tapi kalau gelagar memanjang sudah oke, belum tentu gelagar melintangnya oke. Makanya kita di sini mengontrol ya, kekuatan dari gelagar-gelagar tersebut. Nah, kalau tahu dengan rasio sebesar ini ya, artinya masih ada kesempatan bagi perencana jembatan untuk memperkecil dimensi gelagar memanjangnya. Nah, jangan lupa untuk membandingkan momen ultimate dan momen rencana, harus ada faktor reduksi karena itu adalah faktor keamanan. Baik, ini adalah perhitungan gelagar memanjang ya, terkait dengan menghitung momen rencana atau kapasitas desain ya dari gelagar memanjang ya. Nanti kita lanjutkan ke rangka induk langsung. Pada prinsipnya gelagar melintang sama, rumusnya yang dipakai sama ya dengan yang gelagar memanjang. Setelah rangka induk nanti kita bisa desain sambungan. Saya harap kita juga masih ada waktu untuk belajar di mungkin beton prategang ya, tapi yang sekilas saja, karena semester ini kan kalian sudah mengambil juga beton prategang.